Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal waqani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama adik-adikku semua, saya ingin bertanya sama antum semua, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Ya. Oleh karena itu, tidak ada alasan apapun untuk kita tidak senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat-Nya, ya, karunia yang telah diberikan kepada kita semua, antum semua, kesehatan, keafiatan, kebahagiaan, wabil khusus nikmat yang paling agung yaitu nikmat iman dan Islam. Ya. Semoga akhir hidup kita adalah tetap dalam keadaan Islam. Innamal a'malu bil khawatim. Ya. Bukan innamal a'malu binniyat. Saya tahu antum ahli hadis, ya, luar biasa. Ya, itu hadis pertama di kitab Arba'in, Masya Allah. Ini kelas 10 udah bisa, ya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya segala amal ibadah, ya, amal perbuatan yang kita kerjakan sekarang ini belum dinilai, ya, belum menentukan, belum menjamin, ya. Nanti yang menentukannya adalah bagaimana akhir daripada kehidupan kita. Apakah husnul khatimah atau na'udzubillah su'ul khatimah. Itu intinya. Makanya dalam kitab Sirajul Talibin itu dikatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu nanti kita lihat dia di akhir kehidupan kita seperti apa. Ya. Sekarang nyolehang, ya, nyalehang. Ya, tapi semoga seterusnya tetap soleh. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berkat beliau, ya, karena beliau kita tahu mana jalan yang hak dan mana jalan yang batil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku semua, sebelum kita lanjut ke hadis berikutnya, saya ingin menyinggung sedikit, ya, bagaimana aturan-aturan yang ada di madrasah kita yang sama-sama kita cintai ini, kita benar-benar komitmen, tegakkan, laksanakan dengan sepenuh hati. Antum semua diminta untuk membawa sajadah, baik atau buruk. Kelas 10, baik atau buruk. Antum diminta setiap hari membawa juz amma, Al-Barzanji, Adiya'ul Lami, Hizbi Nahdlatul Watan, juga baik atau buruk? Baik. Lalu apa yang menyebabkan kita berat untuk melaksanakan semua arahan yang baik itu? The big question mark for all of you. Tanda tanya besar buat antum semua dan kita semua. Tahu baik, tahu bagus, tetapi amat berat untuk melakukannya. Makanya mulai besok dan seterusnya dari semua, silakan dibawa ketika menempati posisi di muhadharah ini, bentangkan sajadahnya, ya, bentangkan, sekaligus menjadi space, ya, jarak dengan teman-teman yang lain. Jangan dilebut begitu. Dan nanti sistem muhadharahnya langsung kita takbiratul ihram untuk melaksanakan sholat sunnah duha dengan niatan dan harapan
semoga Allah memberikan kita keberkahan hidup dan Allah merestui meridhoi segala apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini yang baik-baik. Siapa yang masih ingat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdialog dengan sahabat Bilal bin Rabah? Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Bilal, ya Bilal, selama engkau memeluk agama Islam, apa aja ini ya? Apa sih amal si paling prioritasan degawe di muka bumi selama memeluk Islam ini ya Bilal? Tanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawab Bilal? Ya Rasulullah, enggak tiang dekwah betul ai wudu. Kenapa Rasul nanya demikian? Karena sepatu atau bahasanya trompe, ya. Sandal trompanya Bilal terdengar di surga. Jadi trompanya Bilal terdengar di surga. Padahal Bilal masih hidup, tetapi trompanya terdengar di surga di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itulah Rasulullah nanya, apa jenggawe deh sampai-sampai trompe si kaduna terdengar di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Bilal, dek mah betul ai wudu. Mun batal wudu. Batal wudu. Nah, ini segera ngentut-ngentut nih. Nih kunci surga nih, ya. Kentut, wudu lagi, kentut, wudu lagi. Ya. Kentut, wudu lagi. Maka hari ini, pagi ini, dengar alasan. Yuk, kenapa masuk ke kelas? Sholat duha dulu. Batal wudu Ustaz. Padahal before I remind all of you. Padahal sebelumnya sudah sering kita ingatkan antum semua. Setiap pagi, setiap kita sadar kita ingatkan kalian. Ya, maka mulai hari Sabtu dan seterusnya tuh. Kalau ingin terdengar sepatunya di surga tuh. Ya, walaupun mungkin baunya Masya Allah ya. Alhamdulillah baunya. Ya, sayang. Alhamdulillah baunya nggak bisa diceritakan, hanya bisa dicium. Ya, ya. Maka rahasianya yang disampaikan oleh Bilal apa? Tidak pernah putus air wudunya, Masya Allah. Air wudu. Nah, mungkin kalian juga itu. Istiqomah bawa sajadahnya, ya, berjanjinya, apalagi diulaminya dan hizibnya. Semoga kita semua mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu rahasia wudu. Jadi mulai seterusnya tidak ada alasan untuk ya jengkel-jengkel begitu dulu ya. Kalau seperti itu tidak ada lagi alasan. Ya harus dunia rapi ya. Tunjukkan bahwa kita adalah santri. Muntah perintah, kelas sejadah. Ya. Kelas sejadah bagus-bagus. Nanti selesai muhadarah langsung takbir untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, minta ridho. Insyaallah ya, ilmu-ilmu sesulit apapun, nah, tidak ada yang sulit ya. Where there is will, there is way. Ya, kadang timu ai ya. Jadi menara kemauan pasti ada jalan. Ya. Maka silakan dilaksanakan semua aturan-aturan yang baik-baik yang sudah ditetapkan oleh madrasah kita yang sama-sama kita cintai. Ya, kemarin kita sudah sampai mana? Sampai hadis yang apa? Yang satu orang faqih, catat makanya, ya. Satu orang faqih, alim, lebih ditakuti oleh ya syaitan dibandingkan 1000 orang yang genem ibadah lagu bodoh. Ya, dia paham apa sih negawe. Ya, sekedar-kedarnya ya nungkek nunduk, besok ima besok naik lah pun dia paham bebatasan
batasan wudunya, B rukun, B ya, B yang sunnah dan seterusnya. Dia tahu. Hanya sekedar saja ikut-ikutan ya. Lanjut ke hadis berikutnya. Qala al-muhaddits rahimahullahu taala wa naf'a bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul alim 'ala al-'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Apa artinya? Keutamaan orang yang berilmu, nih keutamaan orang yang berilmu ada itu semua. Atas orang yang genep ibadah, kafadlil qamari, seperti perbedaan istimewanya Lailatul Badr, bulan purnama, ala sairil kawakib, dibandingkan bintang gemintang. Mun bintang kan jep-jep deh. Ya, berkedip-kedip kecil-kecil. Itu ibaratnya orang yang ahli ibadah. Oh, bintang-bintang kecil. Seperti lagu antum waktu SD dulu. Bintang kecil di langit yang gelap. Tidak ada biru kalau malam. Iya kan? Bintang kecil di langit yang gelap. Tidak ada biru kalau malam. Ya kan? Ya. Itu ibaratnya orang yang ahli ibadah tuh, bintang kecil. Nah sekarang mau jadi bintang kecil atau mau jadi bulan purnama? Ya, kami pernah mendengarkan pengajian seorang ustaz, ya, tuan guru. Ya. Beliau pernah menceritakan kita bahwa dulu pada zaman masih sangat, ya hampir tak ada lampu mungkin saat itu. Saking rajinnya belajar, malam-malam yang ditunggu itu adalah malam 14 dan 15. Kalau istilah puasa itu namanya ayyamul bid, ya, puasa ayyamul bid. Puasa sunat itu kan diantaranya malam 14 dan 15, itu ayyamul bid namanya. Nah, malam 14 15 itulah, ya, yang dinanti-nanti untuk datang kalau malam hari. Karena biasanya kalau malam 14 15 itu kan cahaya rembulan itu Masya Allah terang benderang. Ya, dan saat itu kan tidak ada gedung-gedung yang tinggi-tinggi yang menghalangi cahaya rembulan. Munah datang malam 14 sama 15, mulai kejak batur-batur sesama santri. Kata Tuan Guru ketika menyantri dulu, diajak teman-temannya yang di rumah untuk sama-sama keluar ke lapangan, ke halaman rumahnya untuk membaca pelajarannya, mutola'ah pelajarannya yang pernah didapatkan di sekolah. Kalau kita sekarang gimana? Di jurun balik ada balon, ya. Di dalam kamar juga ada balon. Dan di dalam kamar ada balon, lagi ada namanya lampu tidur. Tuh, saking banyaknya cahaya. Tetapi tidak berbanding lurus dengan semangat kita belajar. Tuh, ini Bapak Tuan Guru cerita. Yang nanti-nantikan malam hari adalah apa? Malam 14, malam 15, biar bisa belajar di lapangan, biar bisa belajar di halaman rumahnya. Kalau malam hari, kalau dulu kan bantunya itu lampu apa? Lampu yang terbuat dari bekas-bekas obat nyemprot itu. Ya, termasuk cutting dye gitu ya. Itu bisa dipakai buat lampu kan, sumbu minyak tanah itu. Itu hanya itu, dan terbatas. Harga minyak juga, ya mungkin cari uang susah. Jadi malam yang dinanti-nantikan oleh santri-santri zaman dulu itu adalah malam 14, malam 15. Karena di sana cahaya rembulan, Masya Allah, terang benderang menyinari semua jagat. Mereka gunakan untuk belajar mutola'ah pelajarannya. Nah, kita sekarang tidak mesti nunggu malam 14-15. Di rumah kita, di sudut rumah kita, ya, ada kamar tamu, ada lampunya.
Kamar ruangan ada lampunya, pas tidur juga ada lampunya. Nggak tahu lampu apa lagi. HP-nya juga berlampu sekarang. Dan selain ada lampu-lampu juga didukung oleh fasilitas-fasilitas pendidikan yang bisa diakses untuk mempercepat apa? Menambah wawasan dan pengetahuan. Itu ada wifi untuk men-searching apa? Pengetahuan yang apa? Pengetahuan yang baik yang mendukung apa? Kognitif kita. Jadi tidak ada alasan. Berarti yang kurang sekarang itu adalah apa? Ada yang bisa jawab? Semangat, luar biasa. I like it. Okay, good. Bukan fasilitas yang menjadi masalah antum semua. Udah punya HP bagus, udah pernah digunakan untuk browsing yang baik-baik. Ada media kan? Ada YouTube. Kalau ingin belajar bahasa, kalian bisa cari di YouTube. Bagi yang memiliki dasar pengetahuan tentang bahasa masih kurang, kalian tinggal klik dasar bahasa bla bla bla. Muncul dia, tinggal disimak dan dilihat. Tetapi apa yang dibuka? Masya Allah. Ada yang saya dengar namanya PUBG, ya. Ada yang saya dengar namanya PUBG, apalah namanya, saya nggak tahu yang tapi tahu namanya. Ya. Yang jelas itu sangat melenakan untuk tidak kita membuka yang positif. Maka HP yang bagus itu ada semua seperti apa? Dua mata pisau yang tajam. Kalau salah menggunakannya kita yang terpotong. Kalau benar menggunakannya maka pengetahuan kita lebih cepat bertambahnya dibandingkan yang lain. Ya. Nah, yang jurusan bahasa nih silakan. YouTube itu banyak, ya. Media-media pembelajaran yang baik. Ya. Penjelasan-penjelasan yang sangat sederhana banyak juga. Tinggal kalian mau atau tidak. Jadi bukan lampunya yang jadi masalah, ya, bukan fasilitasnya yang jadi masalah, tetapi hanya dengan secercah cahaya rembulan pada malam 14-15 mampu melahirkan para tuan guru, para pemikir-pemikir. Ya kan? Ayo Albert Einstein, Thomas Alva Edison kan tidak didukung dengan cahaya lampu yang terang benderang amat. Bahkan masa-masa beliau lah baru ditemukan lampu, ya kan? Ayo, apa yang kurang pada diri kita ini? Tidak ada. Hanya semangat yang kurang. Makanya syarat untuk mendapatkan ilmu itu, ya, paling pertama ditaruh adalah al-hirsu. Bisa ya? Al-hirsu. Semangat, kata Sina Ali Karmallahu Wajhah. Ala lan tanala al-ilma illa bi sittati dzaka'in wa hirsin wa istibarin wa bulqah wa lisani ustadin wa tuli zaman. Ada di sana al-hirsu, semangat. Jadi mondenar semangat aja. Fasilitas ada ya, sekedar fasilitas saja, nggak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka yang perlu kita bangun apa? Ulang apa? Kurang keras. Maka siap semangat hari ini dan seterusnya? Siap? Alhamdulillah. Ingat ya, kata kuncinya adalah semangat. Ya, itulah perbedaan orang yang alim dan ahli ibadah ada di semua. Makanya saya teringat juga nih kisah salah seorang sahabat nih. Jadi pelajaran kita untuk kita ikuti jejak langkah beliau. Sekaligus sepupu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa beliau? Abdullah bin Abbas atau sering dipanggil Ibnu Abbas. Beliau ini adalah sepupu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Sepupu baginda Rasul. Kenapa beliau sering dipanggil Ibnu Abbas? Untuk membedakan dengan Abdullah yang lain. Karena kan zaman dulu banyak Abdullah. Ya. Sampai sekarang kan ada Abdul Razak, Abdul Syakur, Abdul Ghafur, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Rauf dan seterusnya. Ya, bagi yang ada namanya di sini begitu, bersyukur saya sebut namanya ya. Semoga berkah. Ya. Nah, Ibnu Abbas ini adalah sepupu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada di semua. Gimana nih? Ya, karena waktunya habis, insyaallah minggu depan kita lanjutkan ya. Ingat apa kisah yang belum diceritakan? Ya, Abdullah bin Abbas. Catat itu makanya nanti besok pagi. Saya belum ceritain ini gitu.
Bisa tagih ya, Abdullah bin Abbas atau yang sering dipanggil Ibnu Abbas. Nah, itu saja mungkin untuk muhadarah kita pagi ini. Semoga ada manfaat dan hikmahnya, menjadi pemicu semangat kita untuk semakin giat belajar. Ingat, bukan fasilitas yang jadi masalahnya, tetapi juga semangat yang lagi butuh dihidupkan. Paham tuh? Ya, itu pelajaran kita hari ini, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.